Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sekalian, kali ini kita akan belajar tentang hipnoaura. Namun sebelum kita bicara banyak tentang hipnoaura atau praktek hipnoaura, tentu yang perlu kita pahami adalah keberadaan aura itu sendiri. Apa itu aura? Jadi aura itu merupakan pancaran cahaya yang ada pada setiap manusia tanpa terkecuali. Bahkan bukan hanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, air, batu-batu, tanah, semuanya memancarkan auranya masing-masing. Nah, lalu dari mana aura itu berasal? Kenapa di dalam tubuh manusia itu terselimuti aura? Jadi aura itu merupakan sebuah pancaran energi dari getaran-getaran bioenergi listrik yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu tersusun dari saraf-saraf yang jumlahnya miliaran, yang antara saraf yang satu dengan yang lain itu saling terhubung, saling terikat. Nah, pusat saraf atau pusat pancaran medan elektromagnetik itu berada di kepala atau di otak. Itulah sebabnya pancaran aura yang paling jelas terlihat itu berada di area kepala atau pundak. Nah, aura itu merupakan sebuah sinyal atau tanda dari kondisi orang tersebut. Jadi aura itu merupakan tanda bahwa bagaimana keadaan fisiknya, bagaimana keadaan psikisnya, bagaimana kondisi kesehatan mentalnya, bagaimana moodnya dan lain sebagainya. Maka ketika dilihat dari pancaran auranya, apakah orang ini sehat fisiknya, bisa dilihat. Apakah psikisnya baik-baik saja, apakah emosinya stabil atau tidak, bisa dilihat. Bahkan cetak warna aura itu menggambarkan sifat, karakter, dan pembawaan dari orang tersebut. Nah, nanti terkait dengan sifat-sifat atau karakter-karakter warna aura akan kita bahas di pembahasan berikutnya nanti. Ya. Nah, kemudian penyelidikan mengenai aura itu sudah dimulai sejak tahun 1935. Seorang profesor dari Rusia bernama S. Kirlian mengembangkan suatu alat fotografi bertegangan tinggi. Jadi fotografi ini khusus dikembangkan oleh S. Kirlian untuk melihat medan energi di area tangan dan kaki manusia. Nah, teknologi ini kemudian dinamakan dengan fotografi Kirlian. Nah, kemudian sekitar tahun 1985 beberapa ahli riset menemukan teknologi baru, ya, teknologi terbarukan dari fotografi Kirlian ini. Nah, teknologi baru itu dinamakan dengan fotografi aura. Nah, teknologi inilah yang kemudian digunakan untuk memfoto aura, sehingga dengan menggunakan sensor biofeedback pada kedua tangan, kemudian mengirimnya ke kamera, kemudian mencetaknya dalam bentuk foto polaroid. Nah, sehingga dari hasil foto itu otomatis di sekeliling tubuhnya sudah terpancar aura, warna aura dari orang tersebut. Nah, kemudian aura menyelubungi seluruh tubuh manusia. Memang yang paling padat adalah di area kepala, karena di situ
medan bioenergi listriknya yang paling kuat dibandingkan dengan saraf-saraf yang ada di area tubuh yang lain. Dan aura itu terdiri dari ion-ion, baik ion negatif maupun ion positif, bergerak terus-menerus, bahkan bisa berubah bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya ketika kita bisa, pengelolaan terhadap aura itu penting. Pengelolaan terhadap aura itu penting. Dan sifat karakter pembawaan seseorang itu bahkan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan, kondisi atau tempat di mana dia berada. Nah, secara otomatis ketika emosionalnya berubah, moodnya berubah, semangatnya berubah, di situ juga pancaran auranya berubah karena terjadi kinerja medan listrik yang berbeda, naik turunnya berbeda sesuai dengan kondisi kita. Kemudian jika aura itu sering dilatih, maka aura akan bertambah kuat dan besar, tebal. Makanya orang ketika medan elektrolistriknya atau medan elektromagnetiknya itu bekerja dengan maksimal, bekerja dengan optimal, dengan semangat hidupnya itu akan stabil dan aura yang terpancar di dalam tubuhnya itu akan bisa maksimal. Nah, otomatis kekuatannya, dayanya, inner beauty-nya, kewibawaan dan karismatiknya juga akan selalu stabil dan terpompa terus. Kemudian emosionalnya juga stabil, tidak labil, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang barangkali nanti mengkontaminasi dirinya untuk berada dalam kondisi yang lebih rendah dan lain sebagainya. Nah, ketika aura itu semakin kuat dan besar, otomatis gelombang energi dengan frekuensi tertentu bisa kita kelola, dan ini sangat banyak gunanya. Makanya ada istilah pengobatan aura, ya kan? Pengobatan diri menggunakan teknik aura, pengobatan transfer energi menggunakan metode aura dan lain sebagainya. Ini kita akan pelajari nanti. Nah, bahkan ketika kita memiliki ide, kita memiliki gagasan, kita memiliki perintah untuk tubuh kita, otak kita ini memerintah tubuh kita untuk melakukan sesuatu, disitulah kemudian aura juga akan tercetak untuk mensupport dan mendukung apa yang kita lakukan, ya kan? Ketika orang merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa down mentalnya, di situ pula lah aura itu akan tercetak dan melemah untuk diri kita. Makanya teknik atau metode pengelolaan aura itu sangat penting, karena itu akan sangat bermanfaat bagi kita dalam rangka mengelola kondisi psikis kita, emosional kita, dan kesehatan tubuh kita. Banyak orang yang ingin bisa membuka aura, tujuannya bermacam-macam. Namun intinya aura itu selalu terbuka dan terpancar. Nah, yang dimaksudkan dengan buka aura di sini adalah mengoptimalkan fungsi aura agar bisa bekerja pada level yang kita inginkan, bekerja dengan optimal, sepositif mungkin untuk tubuh kita, dan kita bisa memfilter atau menetralisir ion-ion negatif yang ada di dalam aura itu. Karena tidak dipungkiri memang ada ion negatif di dalam tubuh, di dalam pancaran aura itu. Sebagaimana di dalam tubuh manusia itu kan memang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Atau kalau di dalam bahasa agama, di dalam tubuh kita tuh ada nafsu yang memang arahnya ke negatif dan nafsu yang memang arahnya ke positif. Ada semangat untuk berbuat keburukan, ada semangat untuk berbuat kebaikan. Nah, disitulah juga tercetak
ya di dalam yang terkandung di dalam ion-ion yang terpancar melalui medan elektromagnetik dari saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita, yang mana kemudian pancaran itu mewujud sebagai sebuah energi atau cahaya yang kita sebut dengan aura. Kemudian ada inner power dan inner beauty yang terpancar dari tubuh manusia ketika dia bisa mengelola aura itu dengan baik. Inner powernya akan terpancar, ya kan, energinya itu untuk melakukan hal-hal yang positif itu otomatis akan terkontrol, akan bisa dikelola dengan sangat baik. Inner beauty-nya juga akan terpancar. Maka ketika ada istilah bedah aura itu sebenarnya adalah membedah pengelolaan aura agar benar-benar selaras dan sesuai dengan cita atau nuansa positif yang ingin kita ciptakan, yang ingin kita raih. Untuk meningkatkan dan membuka aura itu bisa dengan banyak cara. Ada cara tradisional, ada cara modern, ada semi modern. Nah, ada banyak sekali. Ya, ada dengan metode Toto, ada dengan metode meditasi atau hening, ada dengan metode inisiasi Reiki, inisiasi energi alam semesta. Kemudian ada juga metode hipnoaura, sebagaimana ini nanti yang akan kita pelajari. Nah, nanti insya Allah juga akan kita berikan juga ya titik-titik toto atau titik-titik pancar aura. Ya, selain nanti karena itu tergabung di dalam materi hipnoaura ini. Itu sahabat sekalian, itu terkait dengan aura. Nah, sebagaimana tadi, aura merupakan perwujudan fisik berupa pancaran cahaya yang merupakan kondisi jiwa orang tersebut, kondisi mental, kondisi emosional orang tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya orang yang dalam keadaan senang, gembira, ya kan, itu auranya akan diselimuti cahaya atau energi kuning. Wah, senang misalnya, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan atau terbalas, cintanya terbalas. Tuhan senang, berbunga-bunga, atau sedang mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, kan senang, mendapatkan kabar gembira, senang. Nah, itu otomatis auranya itu akan diselimuti atau terpancar warna kuning terang, sinar kuning terang. Nah, sebaliknya ketika sedang bersedih, sedang berduka, atau kondisi psikisnya sedang down, itu auranya akan diselimuti oleh warna merah. Ya, jadi ada warna merah di sekeliling aura warna pokok Anda. Nah, itu menandakan bahwa merahnya merah agak busem, ya, bukan merah cerah. Itu menandakan kondisi psikis kita sedang tidak baik-baik saja, kondisi emosional kita sedang tidak baik-baik saja. Dan bisakah aura itu dilihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan fotografi aura? Jawabannya adalah bisa. Namun kondisi ini harus dalam keadaan kita baik-baik saja. Jadi kondisi psikis kita stabil, kondisi emosional stabil, kondisi kita sedang dalam keadaan tenang. Itu kita bisa melihat warna aura pada rekan kita, teman kita, atau murid-murid kita. Nah, tentu ini perlu latihan, karena ketika kita ingin melihat warna aura
yang terpancar dari tubuh teman kita itu harus memerlukan kondisi diri kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan stabil. Jadi tidak boleh kita sedang banyak pikiran, sedang banyak kerjaan, sedang tergesa-gesa, kemudian kita berkonsentrasi untuk melihat aura teman, itu hasilnya tidak akan maksimal. Nah, biasanya ketika Anda dalam kondisi tenang, cobalah mungkin bisa Anda fokus, ya Anda lihat di sekitar area kepala atau pundak dari teman Anda. Nah, biasanya di situ akan nampak seperti pancaran cahaya putih bening, atau akan ada seperti asap-asap putih. Nah, pertama seperti itu dulu, hingga nanti ketika itu sering Anda latih, ketenangan Anda bisa Anda kondisikan, bisa Anda kendalikan, konsentrasi Anda juga bisa Anda kendalikan, bisa Anda kondisikan, sehingga nanti lambat laun cahaya putih atau asap-asap putih itu akan berwarna dan semakin jelas. Nah, untuk melatih itu sebenarnya paling enak backgroundnya itu, view-nya itu polos, ya, view polos. Kalau view-nya beraneka warna itu memang agak susah. Nah, seperti misalnya saya ini, silahkan bagi Anda yang sudah bisa melihat aura, bisa akan terlihat dengan jelas karena backgroundnya polos. Namun yang paling enak sebenarnya background putih. Ya, ketika putih itu akan terlihat lebih enak, lebih jelas. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah berlatih tetapi tidak kunjung bisa melihat warna aura dari teman kita atau orang-orang? Nah, Anda sebenarnya masih bisa mengetahui kondisi psikis teman Anda melalui pancaran wajah sebenarnya. Tapi ini khusus bagi orang-orang yang tidak ahli dalam menyembunyikan sesuatu. Tapi kalau rekan Anda itu pintar menyembunyikan sesuatu, itu ya agak susah dilihat. Nah, dengan memahami aura, karakter emosional seseorang, terlebih bisa melihatkan kita lebih enak. Kita bisa menentukan sikap ketika kita ingin ngajak ngobrol, ingin berinteraksi, atau ingin bertujuan ke orang tersebut. Ketika orang itu kondisi auranya sedang tidak baik-baik saja, emosionalnya sedang tidak stabil, dan kita ada perlu ke orang itu, ketika suasananya sedang tidak baik-baik saja atau moodnya sedang tidak baik, tentu kita akan menunda maksud dan tujuan kita, menunggu kondisinya stabil, menunggu auranya positif. Itu jadi penting, menurut saya penting melihat atau mengetahui keberadaan aura. Itu sahabat sekalian. Kalau melatih secara mandiri atau secara pribadi itu bisa. Mungkin Anda bisa siapkan cermin, ya, menyiapkan cermin di kamar misalnya. Pastikan background di belakang Anda itu polos. Nah, Anda bisa fokus saja. Tapi yang penting Anda harus dalam kondisi tenang. Ya, tenang sehingga Anda benar-benar bisa fokus. Karena mustahil Anda akan bisa melihat aura kalau pikiran Anda tuh sedang dalam kondisi ruwet atau banyak pikiran. Bagi orang yang memang sudah pembawaan bisa melihat itu tidak masalah. Tapi bagi orang yang sedang berlatih, tentu itu bukan kondisi yang baik untuk latihan. Nah, ketika sudah bisa tenang, rileks, fokus, Anda mulai bisa melihat, ya, pancaran cahaya yang ada di lapisan cahaya atau lapisan asap yang ada di kepala atau pundak Anda. Semakin fokus, maka semakin tenang, maka cahaya itu akan terlihat semakin jelas. Nah, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa aura itu bukan hanya milik manusia. Aura itu ada pada setiap makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan.
di dalam tubuh hewan atau binatang itu juga terpancar aura. Tumbuh-tumbuhan, air, itu semuanya terpancar aura. Karena setiap makhluk yang hidup itu memiliki medan elektromagnetik kehidupan atau medan listrik kehidupannya masing-masing, sesuai dengan sifat, karakter, dan bentuknya. Tentu antara makhluk yang satu dengan yang lain berbeda. Untuk melihat aura, sebagaimana tadi saya paparkan, selain tenang atau mengontrol kondisi pikiran bagi yang ingin belajar melihat aura, tentu bakat atau ketajaman mata batin mempengaruhi. Jadi orang dengan mata batin yang bagus, dengan ketenangan yang bagus, dengan konsentrasi fokus yang bagus, itu akan semakin cepat dia memahami dan melihat aura dibandingkan orang yang biasa-biasa saja atau bakat batinnya biasa-biasa saja, ketenangan psikisnya itu biasa-biasa saja, kekuatan untuk hening, fokus, konsentrasinya itu biasa-biasa saja. Nah, itu tentu berbeda dengan orang yang memang dari lahir sudah memiliki bakat. Nah, maka siapapun bisa melatih ketajaman penglihatan, ya, tanpa terkecuali, karena sebenarnya bakat ketajaman mata batin atau spiritual itu sebagaimana latihan-latihan yang lain. Ya, kalau misalnya kita latihan bermain gitar, itu semakin sering kita latih, tentu kita akan semakin ahli memainkannya. Bahkan dengan tanpa melihat kunci-kunci yang ada yang dimainkan oleh jari kita, atau bahkan dengan memejamkan mata saja, kita akan bisa bermain dengan sangat indah. Sebagaimana aura atau sebagaimana mata penglihatan kita, semakin sering kita latih, maka akan semakin lincah, ya, akan semakin bisa memahami kondisi-kondisi. Bagaimana ketika backgroundnya itu polos, fokusnya seperti apa? Bagaimana ketika berada di background alam, fokusnya seperti apa? Bagaimana ketika kemudian berada di sebuah ruangan yang pencahayaannya itu tidak terang, itu fokusnya seperti apa? Jadi kinerja otomatis dari mata kita itu akan bisa memahami kondisi-kondisi itu karena sering kita latih, sering kita berdayakan. Kita mengenal tentang warna-warna aura dan maksud yang terkandung di balik warna itu. Pertama, kita mengenal dengan warna putih, ya, putih normal. Ini menunjukkan kondisi jiwa seseorang itu sedang tenang. Atau kalau memang background auranya itu pembawaannya putih, berarti sifat karakternya itu orangnya itu tenang. Jadi ketika dia menghadapi masalah itu bisa tenang, bisa mengontrol emosinya dan tidak mudah terpengaruh. Kemudian berpotensi menjadi orang kaya biasanya, karena di dalam aura warna putih normal ini tersirat makna berpotensi kaya atau hidupnya sejahtera. Itu untuk warna putih normal. Kemudian warna merah jambu atau pink itu menandakan kondisi seorang yang memiliki aura itu orangnya penggembira. Jadi bawaannya tuh senang, gembira, humoris, suka dengan juk-juk, ya, bergairah, ya, semangat hidupnya itu stabil. Dan biasanya orang-orang dengan warna aura merah jambu atau pink itu mudah menarik lawan jenis atau mudah memikat hati seseorang.
mudah menarik simpatik seseorang. Kemudian warna hijau, hijau damai, hijau tenang, hijau kalem, itu menandakan orangnya mudah bersosialisasi, orangnya jiwa sosialnya tinggi, komunikasinya baik. Nah, ini cocok jadi pemimpin orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena komunikasinya baik, ramah, kemudian welcome, pembawaannya ke orang itu selalu bisa menyesuaikan, ya, selalu bisa membawa keadaan, dan tidak mudah terbawa arus yang kemudian justru akan memperburuk suasana, memperburuk keadaan. Suka bermasyarakat, suka dengan aktivitas-aktivitas sosial. Tapi orang dengan aura hijau adem ini, walaupun suka bersosial, suka dengan kegiatan bermasyarakat, dia memiliki prinsip. Artinya ada batasan-batasan yang memang dia patok. Nah, kemudian merah apa istilahnya, merah jelas atau merah yang jelas agak padat. Nah, itu cenderung orangnya kurang bisa mengontrol emosi, pemarah atau temperamen. Jadi orang yang pembawaan auranya itu merah, itu cenderung orangnya temperamen atau kurang bisa mengontrol emosi. Namun sebenarnya orang dengan aura warna merah itu dalam kondisi-kondisi tertentu, sisi kemanusiaan, sisi kepedulian itu muncul. Atau taruhlah ketika dia meluapkan sesuatu, rasa menyesal itu ketika kondisinya sudah normal itu akan muncul di dalam hatinya, walaupun memang sifat dasarnya emosional, temperamen, warna merah. Kemudian aura dengan warna biru, nah itu memiliki kepribadian yang baik, tegas, berwibawa. Dan biasanya orang dengan warna aura biru ini multi talenta, memiliki banyak keahlian, banyak bakat. Hanya orang yang berdarah biru biasanya talentanya banyak, kepribadiannya tegas, berwibawa, dan ini juga cocok sekali jadi seorang pemimpin, cocok menjadi pejabat, ya, terutama pejabat-pejabat tinggi. Makanya orang ningrat atau pejabat, pemimpin itu kadang sering disebut darah biru. Ya, ini karena warna auranya biru. Jadi memang pembawaan sejak dari lahir, dia memang karakter kepribadiannya itu tegas, berwibawa, kuat, bisa mengayomi, memiliki bakat, dan memiliki jiwa leadership yang sangat kuat. Nah, kemudian yang terakhir, warna aura hitam. Nah, orang dengan warna aura hitam itu keras kepala biasanya. Keras kepala, lebih menonjolkan kekuatan fisik daripada otak. Jadi ketika ada sesuatu itu seolah-olah penyelesaiannya harus dengan benturan fisik. Nah, bahaya orang-orang dengan aura warna hitam ini. Makanya kadang kan kita menjumpai orang-orang yang memang ya pokoknya fisik. Apa-apa harus kelahi, apa-apa harus benturan fisik, apa-apa harus diselesaikan dengan jalan kekerasan. Nah, orang-orang yang seperti itu berarti sudah pasti warna auranya adalah hitam. Itu sahabat sekalian, sekilas tentang warna aura.